Antifon pembuka. Roh Tuhan menyertai aku diurapinya dan diutus, mewartakan kabar gembira kepada kaum fakir miskin dan menghibur orang yang remuk redam. Saudari dan saudara terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Yosafat, uskup dan martir. Santo Yosafat terkenal karena kegigihannya menyatukan gereja di Rusia di tengah maraknya skisma atau perpecahan. Hari ini juga kami, Serikat Yesus, ingin berdoa secara khusus untuk ketentraman jiwa dari Romo Mariono, bukan Romo Mariono ini, Romo Romualdus Mariono, pastor kepala dari Gereja Santo Yusuf Gedangan, Semarang, yang dipanggil Tuhan pagi ini. Mari kita hening sejenak, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, bangkitkanlah di dalam gerejamu semangat yang mendorong Santo Yosafat untuk menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Semoga berkat doa dan teladannya kami dijiwai oleh semangat yang sama, sehingga takkan takut mempertaruhkan nyawa bagi kepentingan sesama. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Filemon. Saudara terkasih, aku sudah memperoleh kegembiraan besar dan kekuatan karena kasih-Mu, sebab Engkau telah menghibur hati orang-orang kudus. Karena itu, sekalipun dalam Kristus, aku bebas memerintahkan kepadamu yang harus engkau lakukan. Namun, mengingat kasih-Mu, itu lebih baik aku memintanya kepadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua dan kini dipenjarakan demi Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu, dia memang tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia buah hatiku itu kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan demi Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu kau lakukan, bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari itu, yaitu sebagai saudara terkasih. Bagiku ia sudah saudara, apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan dikau ataupun berutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya untuk tidak mengatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yakni dirimu sendiri. Ya, saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan,
hiburlah hatiku di dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Haleluya. Haleluya. Akulah pokok anggur kalian ranting-rantingnya. Tinggallah besertaku, maka aku tinggal besertamu, dan kalian akan berbuah banyak. Haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Farisi bertanya pada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, lihat ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat dia ada di sana, lihat dia ada di sini. Tapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk mendalami makna dari kerajaan Allah itu sendiri. Bila dalam bacaan sebelum-sebelumnya kita sering mendengar Yesus dalam menjelaskan apa itu kerajaan Allah selalu dengan sebuah perumpamaan agar orang tidak mudah jatuh juga pada pemahaman yang salah antara hitam dan putih, yang ini benar, yang itu salah, dan meniadakan dan lain-lain. Intinya Yesus ingin mengajak kita untuk selalu berefleksi tentang apa itu kerajaan Allah. Hari ini dalam bacaan yang tadi kita dengar bersama, Yesus lebih menekankan makna kerajaan Allah itu bukan sebagai sebuah tempat geografis tertentu ataupun pola pemerintahan seperti halnya pemahaman kita tentang kerajaan itu sendiri. Bukan soal itu semua, tapi kerajaan Allah adalah sebuah situasi, sebuah suasana di mana kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, dan kasih sayang tanpa batas itu meraja. Dan untuk sampai kepada situasi itu bahkan butuh perjuangan yang berat. Maka banyak teolog
ataupun penafsir kitab suci seringkali menyebutkan bahwa kerajaan Allah itu sebagai sesuatu yang sudah dan belum, atau dalam bahasa Inggris already but not yet. Sesuatu yang kadangkala membingungkan, tetapi kita bisa memahaminya sudah, karena kehadiran Yesus sendiri memperlihatkan dan menunjukkan situasi itu. Belum, karena kepenuhan dari kesadaran itu membutuhkan upaya dari kita untuk mencapainya terus-menerus. Orang bisa saja rajin beribadat, tetapi bila hatinya tidak bisa damai dengan dirinya ataupun dengan sesamanya, ia sama saja juga belum bisa menemukan kerajaan Allah itu. Atau sebaliknya, orang bisa saja berdamai atau berhubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya, merasa nyaman dengan posisinya, tetapi bila ia juga tidak bisa merasakan syukur atas karunia Tuhan dan terus berdoa padanya, ia juga tidak bisa merasakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah mengajak kita untuk terus menciptakan hidup damai dan berasaskan pada kasih Tuhan, diri, dan sesama. Kapan kita bisa mencapainya? Dalam Injil ditegaskan bahwa Ia datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Yang bisa kita lakukan hanyalah mempersiapkannya sejak sekarang dengan latihan sederhana, berdamai dengan diri sendiri, sesama, dan Allah sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama. Maka mari kita mohon rahmat dari Allah agar sejak sekarang pun kita mau mempersiapkan diri kita, terutama untuk memupuk rasa damai, tentram dengan diri sendiri, dengan sesama, dan Allah sendiri. Sehingga ketika tiba saatnya, kita pun bisa merasakan kepenuhannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang. Amin. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Marilah bersatu dalam doa. Allah Bapa sumber kesatuan, berilah kiranya roh kekuatan dan damai berkat santapan surgawi ini. Semoga kami meneladan Santo Yosafat martirmu, sehingga rela mengorbankan hidup untuk kehormatan dan kesatuan gereja demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin.